Ya, halo. Ah, balik lagi di channel gua. Nama kontennya nggak ada soalnya. Ah, pokoknya akan mayoritas membahas soal musik, entah cover, entah pembahasan ya. Cuma kali ini gua mau bahas soal Indra Aziz. Ah, karena ini kita apa nama basa-basi dulu depan ini. Intermezzo dulu. Jadi channel ini tuh gue pengennya melakukan pembahasan musik dari musisi-musisi, misal musisi A, B, C atau D gitu, kita ambil nilai-nilai positifnya yang kita bahas di sini gitu. Dan episode kali ini ada Indra Aziz. Indra Aziz itu adalah vokal coach, pelatih vokal. Biasanya tuh yang gue tahu dia ngelatih waktu itu di Indonesian Idol, dia ngelatih Raisa juga, Afgan, Ari Lasso, ya banyak lah pokoknya lah ya. Channel YouTube-nya juga udah gede banget, udah 1 juta subscriber. Gue sangat terdoktrin yang positif pastinya ya, dengan uh, ilmunya dia yang mengatakan bahwa kita itu penyanyi vokalis itu adalah seorang atlet suara, atlet vokal, karena yang kita gunakan saat tempur di panggung ya organ tubuh, pita suara kan, nggak. Dan akhirnya buat gua sendiri itu adalah latihan yang works, dibandingkan gue harus melulu soal vocalizing, soal apa namanya, latihan diafragma gitu-gitu ya, latihan fisik untuk menjaga kualitas fisik kita itu malah lebih lebih works di gue pribadi gitu. Bukan berarti latihan vocalizingnya tuh gue nggak lakuin, ya enggak juga gitu. Gue tetap tetap melakukan vocalizing juga, latihan pernafasan juga, tapi gue lebih konsentrasi ke daya fisik gue supaya prima. Karena buat gue nggak cuma pita suara doang, saat misalnya pita suara atau lagi serak gitu, perut lo kembung, kebanyakan minum air atau kebanyakan makan juga nyanyi nggak enak. Gua pernah waktu itu ada masalah di bagian nasal sini hidung, jadi ada huruf-huruf tertentu tuh, misal yang bagian U, bagian I gitu, misalnya mencintaimu, mencintaiku, atau waktu itu yang gue struggling itu lagunya Padi, dalam benakku. Nah bagian ku-nya itu kumu gitu tuh, kayak ada yang nyumbet gitu di sini gitu, ya pokoknya susah lah. Jadi dalam benak, dalam, jadi kayak ada gitu ya gitunya tuh. Nah harusnya kan dalam benakku, lancar-lancar kan, dalam benakku, ini jadi kayak dalam benakku, ada gitunya tuh. Itu lama, akhirnya gue tau oh kayaknya masalah di sini nih gitu kan. Ya itu hidung mampet lah istilahnya. Cuma hidung mampet bukan karena flu, ya karena gue nggak jaga kebersihan lah, salah satunya ganti spray. Gue dulu males banget kan. Eh, Sampai sekarang sih juga malesan sih, cuma paling nggak sekarang udah sadar dikit-dikit lah ya. Itu yang membuat gue jadi menurun kualitas vokalnya. Ditambah eh, gue bukan murni penyanyi, bukan murni vokalis, karena gue gitaris yang terpaksa bernyanyi nih demi job. Karena demi irit budget, ya udahlah. Misalnya wedding gitu, misalnya di weddingan gitu biasa ada dua penyanyi kan, ada cowok ada cewek nih, ini standarnya lah kan. Ya udah, daripada nambah vokalis penyanyi cowok lagi, ya udahlah gue aja sekalian deh, gue bisa sambil main gitar sambil nyanyi, ya udah gitu. Jadi gue harus latihan apa namanya, latihan vokal itu lebih intens lagi. Dan gue nggak menemukan improve yang signifikan kalau misalnya melulu konsentrasinya ke vocalizing atau latihan pernapasan. Sekali lagi, itu penting buat supaya lo nggak fales gitu, lo napasnya panjang untuk range vokal. Tapi buat gue pribadi worksnya tuh lebih ke fisik yang prima, olahraga, makan yang bener, tidur yang cukup. Gue nocturnal sih, tidur pagi bangun siang, tapi ya gue usahakan 8 jam dan harus deep sleep. uh, itu adalah doktrin positif yang gue pegang sampai sekarang.
kita tuh harus menjaga fisik kita, bukan cuma pita suara udah otomatis harus kita jaga ya, lo vokalis, lo penyanyi, ya pita suara. Tapi nggak melulu itu harus whole body dari atas sampai kepala. Ya udah, lo yang tadi gue bilangin kan, hidung mampet aja itu bisa bermasalah kan, perut kembung aja kekenyangan gitu juga masalah kan, sakit gigi apalagi. Kalau masalah fals, masalah napas lo pendek, range lo rendah, itu bisa dilatih kan, ternyata kan ada caranya supaya napas makin panjang, atau cara-cara teknik supaya pemenggalan nafasnya di bagian sini kita penggal, bagian apa kita penggal liriknya gitu ya, penggalannya. Atau range vokal ada latihannya juga, fals juga ada latihannya, ear training kan. Tapi kalau masalah fisik kalau udah kena ya kelar loh. Sama kan yang kita tahu banyak penyanyi yang kena cedera vokal kan, nggak kelar sih, cuma ya mereka kan enak ya, nggak nyanyi masih dapat royalti kan. Misalnya kayak Adele, kayak Jessie J, Meghan Trainor gitu yang gue tahu yang sempat cedera vokal. Meghan Trainor malah sampai depresi katanya kan. Ya kalau kayak gitu kagak bisa ngejob, kagak mamam saya. Kayak pandemi ini susah ngejob, susah mamam jadinya. Enggak lah, kita tetap harus bersyukur ya, yang penting masih sehat. Nah maka dari itu gua pribadi untungnya tuh termasuk yang look up sama workout, sama olahraga. Jadi kayak apa namanya ya, jadi udah oh iya sadar nih gitu loh, kayak oh iya lah ternyata membantu ya. Jadi kayak menambah lagi, improve itu makin cepat gitu. Itu mengapa by the way gue baru jadi vokalis sambil main gitar itu mulai aktif itu 2019. Walaupun gue udah punya album sendiri bareng Roms Project band gue di 2017 atau 18 gue nyanyi. Tapi ya itu pun gue nyanyi karena nggak ada mau vokalis yang nyanyiin lagu gue, jadi udahlah gue aja nyanyi sendiri dah. Dan itu kan kalau rekaman kan kita masih bisa ya balas dikit, ada autotune lah gitu-gitu kan. Tapi murni gue akhirnya bisa mendapatkan job sebagai gitaris dan penyanyi itu dari 2019, 18 akhir lah ke 19 gue udah bisa membilang diri gue ada vokalis gitaris. Gue baru termasuk baru kan di dunia pervokalisan. Kalau untuk jadi gitaris gue udah tutup mata lah di dunia itu ya, maksudnya ya misalnya regular cafe atau session player ngiringin artis gitu atau wedding gitu, gue udah ya udahlah ya. Tapi kalau soal ini kan hal baru lagi, jadi gue butuh banyak macam-macam input, macam-macam kulikan lah. Dan karena otodidak ya nguliknya jadi trial and error lah. Gue pernah konsen banget di vocalizing, ternyata tidak begitu signifikan di gue pernah fokus di hal-hal lain, misalnya ngulik lagu lebih banyak gitu kan ada yang bilang kan udah kita nyanyi aja gitu biasa aja, cuma tetap aja nggak enak kalau nyanyi doang tapi nggak latihan kan. Ya udah akhirnya gue menemukan ini nih fondasinya nih, istilahnya itu fondasinya gue tanam dulu. Batu pertamanya ini adalah gue workout, gue latihan fisik, gue olahraga, baru gue vocalizing, ditambah pemanasan vokal, ditambah ngulik lagu, dan jam terbang ya makin lama makin works di gue gitu. Jadi ini sharing aja. Jadi kalau misalnya ada yang udah latihan mungkin bertahun-tahun, udah setahun lebih gitu vocalizing atau pernafasan ya namanya, pemanasan vokal gitu, tapi merasa tidak improve yang begitu signifikan, coba lo ditambah dengan gaya hidup sehat. Terdengarnya nggak begitu nyambung sama musik sih, tapi gua jamin ngaruh sih. Jadi kayak itu aja ya. Di samping
kondisi begini mengharuskan kita hidup sehat, kondisi pandemi gini kan. Mudah-mudahan dengan dibantu cara hidup sehat, dibantu nggak melulu cuma jaga pita suara ya, tapi menjaga kondisi keseluruhan tubuh kita. Hidup sehat ini maksudnya menjaga keseluruhan tubuh, bukan menjaga pita suara doang. Otomatis kalau lo menjaga tubuh lo, makan yang bener, minum yang bener, maksudnya minumnya tuh nggak alkohol gitu-gitu ya, makan nggak kebanyakan gula gitu, misal nggak goreng-gorengan mulu, pedes-pedesan mulu, ya kan otomatis menjaga tubuh kita juga, yang menjaga pita suara kita juga. Mudah-mudahan itu membantu progres lo dalam latihan vokal gitu ya. Oke, sampai di sini aja, nanti next nggak tahu mau bahas apa. Yang penting semangat terus.